wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, kita manfaatkan beberapa menit ke depan untuk menambah pengetahuan dan wawasan keagamaan kita. Kita akan membahas tentang pakaian-pakaian yang haram dimakan oleh kita, dipakai oleh kita, dan yang boleh dipakai. Mabhasu ma yahillu labsuhu aw istimaluhu wa ma la yahillu. Yahrumu ayyal bisa ahadun sauban mimmali haramin. Haram seseorang, satu di antara kita, tentunya muslim, haram memakai pakaian, entah itu baju gamis, baju koko, baju batik, baju apa saja yang dihasilkan dari barang yang haram. Haram. Au ma'khudan bitorikil ghash, atau pakaian itu dihasilkan dari hasil nipu. Haram dipakai oleh kita, haram dipakai oleh anak dan istri kita, haram. Au ma'khudan bitorikil khianah, atau pakaian kita tadi dihasilkan dari hasil berkhianat. Berkhianat. Au ma'khudan bitorikil ghashbi, atau pakaian tadi dihasilkan dari cara gosok. Mahwal gosok, apa yang dimaksud gosok? Gosok itu mengambil barang orang lain. Baju yang dimaksud di sini, kalau di masjid mungkin sendal, sepatu, bukan bermaksud mencuri. Jadi mengambil, memakai pakaian orang tidak bermaksud mencuri, hanya sekedar memakai saja, bi ghairi idni sahibihi, tapi tanpa seizin pemiliknya. Sendal biasanya pakai aja gitu kan. Tuh. Termasuk peci ini, miliknya anak-anak, pakai aja gitu. Itu namanya ghasab, mengambil milik orang, tidak bermaksud mencuri, tapi hanya sekedar memakai saja tanpa seizin pemiliknya. Itu ternyata juga haram. Para jemaah sekalian, ini semua berdasarkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholatan, Allah tidak menerima sholat seseorang, au siyamaman, atau puasanya seorang. Seorang yang mana? Yalbasu jilbaban au qamisan min haramin, memakai baju, entah itu jilbab, entah itu gamis, baju koko, baju batik, baju apa saja, min haramin, barang-barang itu dihasilkan dari haram, hatta yunaha, sehingga tidak dipakai, disingkirkan. Haram ternyata. Para jemaah sekalian, wa kadzalika yahrumul libasu biqasdil fakhri, demikian pula haram memakai baju yang dihasilkan dari cara yang halal, hasil dari jual beli, dari utang piutang, dari gade, dari pinjam, dari sedekah. Nah, itu kan halal, kita diberi. Akan tetapi memakai baju pemberian itu tadi biqasdil fakhri, dengan maksud dan tujuan enggak sombong. Wah, dia pakai baju, wah biar keren banget. Ya, itu ternyata termasuk haram pakai baju itu. Yang terakhir, wal ujubu, dengan pongah. Nah ini termasuk latar belakang memakai celana sarung di atas yang melebihi mata kaki, itu termasuk dianggap haram. Nah, tapi di sini yang dimaksud haram, bagaimana kalau memakai baju tadi
melebihi ke mata kaki, tapi tidak sombong, tidak fakhar, tidak ujub, tidak kibria, nah, maka itu tidak haram. Maksudnya pakaian cingkrang itu loh Pak, ini penting. Jadi setelah cingkrang haram, cingkrang neraka, kan begitu. Bener itu, nggak salah. Siapa yang pakai baju cingkrang, celana cingkrang, sarung cingkrang, berarti dia selamat dari neraka. Maksudnya apa? Disuruh pakai celana yang harus cingkrang, yang ada di mata kaki. Akan tetapi Abu Bakar radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasul setelah Rasul mengomentari orang yang memakai baju melebihi mata kaki, dan di situ kelihatan al-fakhr, anggaknya, kibria, sombongnya, ya, al-ujub, membanggakan diri, wah gitu. Rasul bilang masuk neraka. Maksudnya apa? Disuruh di atas mata kaki. Setelah itu Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis, ya Rasulullah, bagaimana dengan saya ini? Abu Bakar rupanya nggak gede Pak, badannya kecil, bajunya gede. Ya mungkin kalau sini saya kali ya, badannya kecil. Nah saya kebetulan sering dikasih baju orang jamaah atau murid gitu ya. Dia nggak ngelihat badanku, orangnya kecil dikasih L, bahkan XL, ya gede. Bagaimana seperti ini? Rasul tersenyum sama Abu Bakar. Abu Bakar, ibarat bahasa kita, aku kan tahu kalau kamu nggak pernah sombong. Punya bilang nggak punya, mampu bilang nggak punya, udahlah biasa-biasa saja. Berkuasa tapi biasa-biasa saja. Begitu kata Rasul. Berarti pakaian yang kamu pakai itu sekalipun kegedean gak apa-apa. Bahkan tawadukmu itu, sifatmu yang seperti itu menunjukkan tawadukmu. Para jamaah sekalian, nah hari ini saya yang pakai baju kegedean terus, dan kalau pakai celana juga melewati ini, sarung juga melewati. Kalau niat saya bukan kibria, bukan sombong, bukan ujub, bukan al-fakhru, maka halal-halal saja. Tuh. Jadi benar sabda Rasul tentang orang yang memakai baju di bawah mata kaki. Neraka, karena kelihatan orangnya sombong, ujub, fakhr, kibria, maka Rasul mufanis sombong neraka. Sahabat Nabi yang lain, barang siapa yang di dalam hatinya ada sifat sombong sekalipun hanya sebesar zarrah atom, dia tidak akan masuk surga. Para jemaah sekalian, atom itu berapa sih? Atom itu zaman tahun 70-an ya, atau 80-an, saya masih mondok di Jawa Timur. Itu kiai-kiai kita mengartikan zarrah atom. Nah, zarrah itu atom. Zarrah itu adalah biji sawi. Karena biji sawi itu dianggap paling kecil. Ya kalau dibandingkan dengan biji salak. Nah, kiai yang lain mengartikan zarrah itu semut budak. Tahu jamaah, nasi yang ditaruh di atas meja lalu ada semut kecil-kecil. Dia cepat sekali, tapi begitu ketangkap kita remet begini, baunya khas. Itulah semut budak. Kiai-kiai kita dulu mengartikan zarrah itu sebesar semut budak. Berapa tahun kemudian, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, yang dimaksud zarrah bukanlah semut budak atau biji sawi, tapi atom. Mahwa atom? Atom itu adalah benda, zat yang tidak bisa diindra oleh mata kita. Dia hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Terus maju ke kemari, zarrah itu bukanlah atom. Kenapa? Di dalam atom menurut penelitian ternyata masih ada neutron dan proton. Lebih kecil lagi tuh zarrah.
Para jemaah sekalian, orang yang mempunyai sifat sombong sebesar itu tadi, ya, kenapa itu tadi? Suatu zat yang tidak bisa diindra oleh mata, ya. Bahkan orang itu nggak menyadari gitu, dia nggak bakal masuk neraka karena masuk sombong. Para jemaah sekalian, itulah maksudnya pakai pakaian sekalipun halal, cara mendapatkannya itu kita juga nggak boleh sombong. Tadi hadis Rasul yang masuk neraka tadi adalah memakai baju melebihi mata kaki, lembreh begitu. Tapi ketika ditanyakan oleh Abu Bakar kepada Rasul, beliau menjawab, kalau tidak kibria, sombong, angga, maka enggak apa-apa, halal. Yang sombong itulah yang menyebabkan masuk neraka. Para jemaah sekalian, hati-hati tentang baju ini. Jangan dikira cingkrang. Padahal cingkrang itu baik juga gitu loh. Tapi jangan mentang-mentang baik lalu semua orang dihukumi neraka. Para jemaah sekalian, ada manfaatnya untuk kita, kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.